Penyimpangan faham tentang kedudukan Imam Syiah. Ajaran Syiah menyatakan bahwa para imam mereka memiliki derajat yang lebih tinggi dari para nabi dan rasul. Imam Humaini menyatakan bahwa sesungguhnya imam mempunyai kedudukan yang terpuji, derajat yang mulia dan kepemimpinan mendunia, di mana seisi alam ini tunduk di bawah wilayah dan kekuasaannya. Dan termasuk para imam kita mempunyai kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh malaikat muqarrabin ataupun nabi yang diutus. Menurut jumhur pemuka Syiah, percaya kepada imamah adalah salah satu pokok agama. Jika seseorang tidak mengimani imamah wilayah Ali dan keturunannya, maka dia kafir kepada Allah. Al-Kulaini menyatakan, bermaksiat kepada Ali adalah kufur dan mempercayai orang lain lebih utama dan berhak dari beliau dalam imamah adalah syirik. Al-Majlisi menulis dalam bukunya, sekte Imamiyah bersepakat bahwa sungguh orang yang mengingkari imamah salah satu dari imam kami dan menolak kewajiban dari Allah untuk mentaatinya adalah kafir yang pasti kekal di dalam neraka. Mereka juga meyakini bahwa para imam memiliki dunia dan akhirat. Dinyatakan bahwa, tidakkah kamu ketahui sesungguhnya dunia dan akhirat adalah kepunyaan imam, dia boleh meletakkannya di mana dikehendakinya dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Itu adalah kebenaran dari pihak Allah kepadanya, dalam Al-Kahfi 409. Selain itu meyakini bahwa para imam mengetahui yang gaib. Dalam suatu tulisan dikutip ucapan Ja'far Asy-Syadiq, sesungguhnya aku mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Aku mengetahui apa yang ada di surga dan di neraka. Aku mengetahui perkara yang berlalu dan perkara yang akan datang, dalam Al-Kahfi 260. Pandangan ulama meluruskan akidah Syiah. Syekh Nawawi Banten berkata, rukun iman keempat adalah percaya kepada para Rasul Allah. Mereka adalah hamba Allah yang paling utama. Allah berfirman, masing-masing para Rasul itu kami lebihkan derajatnya di atas semesta alam. Quran Surat Al-An'am 86. Imam Al-Nasafi dan Lamsaduddin Al-Taftazani berkata dalam kitabnya, seorang wali tidak mungkin mencapai derajat para nabi, apalagi melebihinya. Berdasarkan Al-Quran di atas, jelas menunjukkan bahwa Nabi memiliki kedudukan yang mulia dan memiliki derajat lebih tinggi dibanding manusia yang lain. Berarti Syiah telah menentang keyakinan umat Islam. Nabi Muhammad SAW wajib sebagai satu-satunya pusat hidayah dan pengatur syariat yang harus ditaati. Tidak boleh ada seorang pun yang berserikat dalam kenabian dan pensyariatan, tasyri', sehingga tak ada manusia setelah Nabi yang berpredikat maksum dan menjadi sumber wahyu. Imamah, seperti diyakini Syiah dan dinyatakan oleh Kasyiful Ghita dalam kitab Ashlu As-Syiah, halaman 127, adalah jabatan keilahian, mansyib ilahi, seperti nubuah. Dalam penilaian Sayyid Abdul Hasan An-Nadawi, akidah imamah, definisi imam dan karakteristiknya menurut sekte Imamiyah Itsna Asyriyah adalah menentang doktrin Hatmun Nubuwah dan mirip dengan perserikatan kenabian yang jelas melanggar prinsip bahwa Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Syekh Waliullah Ed-Dahlawi, wafat 1176 Hijriah, menyatakan bahwa batilnya sekte Imamiyah ini bisa diketahui dari istilah imam yang bagi mereka maksum wajib ditaati dan diwahyukan kepadanya secara batin. Jelas ini adalah makna yang ekuivalen dengan nabi, sehingga mazhab mereka ini pada akhirnya akan mengingkari kenabian. Konsekuensi adanya doktrin imamah yang berlaku tetap sepanjang masa, seperti keyakinan Syiah Imamiyah, akan menempatkan kenabian dalam posisi yang tidak sentral, sehingga cakupan sunnah tidak khusus bersumber dari Rasulullah melainkan juga mencakup semua perkataan dan perbuatan imam-imam yang maksum menurut mereka. Keyakinan Syiah bahwa para imam mereka memiliki dunia dan akhirat, dan mengetahui yang gaib jelas bertentangan dengan prinsip Al-Quran yang menyatakan, tidak, maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Quran Surat An-Najm ayat 25.
Dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya, maka sembahlah Dia, dan bertawakallah kepadanya. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan, Quran Surat Hud ayat 123, dan firman-Nya, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan, Quran Surat An-Naml ayat 65. Dalam kitab Majmu' Fatawa Al-Azhar, difatwakan bahwa, meyakini bahwa selain Allah dapat mengetahui yang gaib secara yakin dan total adalah kufur, yaitu mengingkari ajaran Al-Quran. Dengan demikian, Syiah telah menyimpang karena meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i, Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana poin nomor 2 dari 10 kriteria pedoman identifikasi aliran sesat yang difatwakan MUI dalam Rakernas tahun 2007.